Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para pengamat yang ada di tempat masing-masing. Pada hari ini kita akan membahas tentang SEMA nomor 2 tahun 2023 atau biasa juga disebut dengan SEMA tentang pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama atau kepercayaan. SEMA ini belakangan ini menjadi sangat-sangat sensasional dan kontroversial karena dianggap membatasi atau bahkan menghalang-halangi pasangan berbeda agama yang ingin menikah. Oke, tentunya permasalahan perkawinan beda agama sendiri sudah menjadi suatu hal yang sangat kontroversial dan menimbulkan banyak pendapat dan perpecahan di tengah masyarakat. Nah, SEMA ini sendiri sebenarnya ikut menggenapi dan melengkapi adanya kontroversi-kontroversi tersebut. Video hari ini akan menjadi kelanjutan daripada konten shorts yang telah kita buat. Bisa dilihat di sini tentang tutorial pernikahan beda agama. Sedikit disclaimer teman-teman sekalian bahwa pada video ini kita tidak akan membahas boleh tidaknya, etis tidaknya, atau sah tidaknya perkawinan berbeda agama berdasarkan konsep hukum atau konsep agama. Karena pertama, kami menyerahkan penafsiran ini kepada para pihak masing-masing yang telah mendapatkan pengetahuan daripada undang-undang. Yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini akan lebih berfokus kepada SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang akan berperan sebagai pedoman bagi para hakim untuk mengabulkan perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah baiknya jika kita memahami apa sih tujuan dikeluarkannya SEMA ini oleh Mahkamah Agung. SEMA ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juli tahun 2023. Di dalam SEMA ini dijelaskan bahwa tujuan dari SEMA ini sendiri adalah untuk mencapai suatu kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama di berbagai pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Dari tujuan tersebut lantas muncul suatu pertanyaan, apakah benar SEMA 2 tahun 2023 ini benar-benar dapat menjamin kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum? Mari kita amati. Para pengamat sekalian, terdapat beberapa undang-undang yang kiranya relevan terhadap perkara ini. Kita dapat lihat diantaranya terdapat di Undang-Undang Induk yang mengatur tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lalu ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Para pengamat sekalian, jika kita merujuk ke undang-undang yang paling utama yang membahas tentang permasalahan perkawinan, maka kita dapat melihat bahwa dalam undang-undang tersebut tidak ada satupun pasal yang membahas tentang perkawinan antar umat yang berbeda agama. Dalam pasal kedua Undang-Undang Perkawinan, kita dapat melihat bahwasannya esensi daripada perkawinan adalah mengikuti ketentuan agama masing-masing. Dalam hal ini, kita dapat berpendapat dan kita dapat menyimpulkan bahwa sejatinya hukum perkawinan di Indonesia kendati pun sudah disatukan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun belum secara mutlak bersifat unifikatif, melainkan masih bersifat majemuk, mengikuti ketentuan agama masing-masing di Indonesia. Masing-masing hukum perkawinan masing-masing agama ini mengatur tentang perkawinan dengan umat yang berbeda agama. Karena itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perkawinan beda agama itu menjadi suatu lahan diskusi yang luas antar umat beragama dan antar para tokoh agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan tidak secara jelas menyebutkan adanya perkawinan berbeda agama, namun bukan berarti semua pihak setuju bahwa perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Faktanya, dalam pasal ke-66 Undang-Undang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa peraturan yang masih berlaku mengatur tentang masalah perkawinan selain Undang-Undang Perkawinan selama belum dicabut. Di antara jenis peraturan perundang-undangan itu ada Reglemen Kawin Campuran atau Reglemen of the Gemeenschappelijke atau yang biasa disingkat dengan GHR. Peraturan ini telah berlaku sejak zaman kolonial Belanda. GHR sebagai salah satu bagian penting dari perundang-undangan Indonesia mengatur dalam pasal 7 bahwa perkawinan antara umat yang berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda keturunan tidaklah menjadi penghalang daripada pelaksanaan perkawinan. Namun kita harus ketahui bahwa misalnya pasal 2 Undang-Undang Perkawinan merupakan pasal yang dalam hal ini perlu untuk lebih diperhatikan dan lebih diutamakan daripada pasal 7 GHR tersebut. Dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwasannya perkawinan hanya sah jika mengikuti ketentuan agama masing-masing. Kita mengetahui secara bersama-sama bahwa tidak semua agama membolehkan adanya perkawinan beda agama. Terdapat beberapa agama yang secara jelas melarang adanya perkawinan beda agama, seperti Islam, Kristen, dan Hindu.
agama-agama lain seperti Katolik, Konghucu, dan Buddha mengaturnya secara lebih longgar. Dalam hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 7 GHR seakan-akan saling bertentangan. Lantas, bagaimana kita mengambil sikap tengah daripada permasalahan ini? Dengan begitu, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka yang mendukung perkawinan berbeda agama dengan mereka yang menolak antara perkawinan berbeda agama. Pihak yang mendukung perkawinan beda agama menjelaskan bahwasannya Undang-Undang Perkawinan berikut pasal 2 yang mengatur keabsahan perkawinan secara agama tidak secara jelas mengatur bahwasannya perkawinan berbeda agama tidak sah secara hukum. Karena itu, alangkah baiknya agar kita dapat mengacu kepada peraturan lain yang juga sama-sama diakui oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu pasal 7 GHR. Sementara, mereka yang menolak perkawinan beda agama sejelas mengatakan bahwasannya pasal 2 Undang-Undang Perkawinan telah mengembalikan tafsiran kesahan perkawinan kepada agama masing-masing. Sehingga dalam hal ini, pasal 7 GHR seharusnya tidak lagi dianggap sebagai suatu pasal yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan menguraikan pendapat antara mereka yang pro dan kontra terhadap isu perkawinan beda agama ini, saya harap video ini dapat memberikan pendapat yang tengah terhadap isu perkawinan beda agama. Mari kita masuk ke pembahasan terkait dengan SEMA yang sangat sensasional ini. Terdapat satu undang-undang yang secara jelas menyebutkan tentang perkawinan berbeda agama. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006. Dalam pasal 35 dijelaskan bahwa salah satu perkawinan yang dicatatkan adalah perkawinan yang melalui penetapan pengadilan. Dalam penjelasan pasal 35 tersebut dijelaskan bahwasannya perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antara umat yang berbeda agama. Dengan begitu, ketentuan dari pasal 35 UU Admenduk tidak hanya memberikan wewenang kepada pengadilan negeri untuk memutus perkara terkait dengan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama, namun lebih lanjut memberikan jalur kepada mereka yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan melalui proses penetapan di pengadilan negeri. Artinya, kebolehan antara umat beragama untuk melakukan pernikahan melalui jalur penetapan di pengadilan negeri merupakan satu hal yang telah dijamin kebolehannya oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang tinggi di Indonesia. Kalau kita mencermati isi daripada undang-undang ini dan kita bandingkan dengan isi daripada SEMA tersebut, maka kita akan mendapati bahwasannya seakan-akan undang-undang inilah yang bertentangan dengan SEMA yang baru dikeluarkan tersebut. Nyatanya, Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai undang-undang yang merupakan suatu sumber pengundangan merupakan suatu peraturan yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi. SEMA dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh MA, di mana dalam pasal 8 ayat 2 dinyatakan bahwa peraturan sejenis tersebut tidak boleh bertentangan dengan kewenangan untuk membuat peraturan dan tidak boleh bertentangan dengan amanat daripada undang-undang yang ada di atasnya. Dengan berlakunya SEMA tersebut, seakan-akan menjadi konsekuensi bahwasanya ketentuan dalam pasal 35 Admenduk tentang kebolehan untuk mencatatkan perkawinan antara umat yang berbeda agama tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana mungkin surat edaran Mahkamah Agung dapat bertentangan dengan undang-undang yang bersifat regeling, yaitu mengikat untuk seluruh masyarakat dan untuk seluruh badan di Indonesia. Selain itu, menurut Profesor Jimli Asidki, surat edaran Mahkamah Agung bukanlah merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Lantas, bagaimana mungkin satu hal yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan dapat tunduk pada apa yang merupakan peraturan perundang-undangan? SEMA tidak boleh menyimpangi ketentuan daripada undang-undang. Dalam hal ini, kami menganggap SEMA ini tidak layak untuk terus dipertahankan sehingga perlu direvisi karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Maka dari itu, kita menjawab tujuan daripada SEMA nomor 2 tahun 2023. Apakah SEMA ini benar-benar menjamin kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum? Faktanya, kita dapat melihat bahwasannya isi SEMA ini telah bertentangan dengan isi undang-undang. Sehingga dalam hal ini, kami berpendapat bahwasannya SEMA ini belum sanggup dan belum mampu untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.